Ini menjadi catatan sebenarnya, menjadi perhatian oleh pemerintah bagaimana ke depan pemerintah mulai memikirkan sektor hulu. Jangan kita terfokus membangun sektor hilir, sedangkan hulunya tidak pernah dibenahi. Nambah sudetan gitu ya. Akhirnya masalah banjir selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Saat ini saya berada di bawah Menara Pandang di jalur Sungai Kemuning. Kita akan membahas sungai-sungai di Banjarbaru karena saat ini sudah memasuki bulan di penghujung tahun 2021. Dan kita tetap waspada akan ancaman-ancaman banjir. Jangan sampai kejadian seperti tahun lalu kejadian lagi di Banjarbaru. Saat ini sudah hadir bersama kita Bang Nurhalis Ansari. Agak mirip namanya dengan saya. Apa kabar Bang Halis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung Rudi. Gimana kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah. Karena Ansari dan Asari kayaknya beda-beda tipis ya. Gempanya juga beda-beda tipis dan sehatnya. Iya. Bang Halis, ya. Kita saat ini berada di atas sungai. Bagaimana menurut pandangan Bang Halis? Kita tahu semua di awal tahun kemarin banjir cukup parah dan menyita perhatian banyak pihak sampai keluar daerah. Dan Banjarbaru juga membangkitkan semangat solidaritas kemanusiaan karena beberapa warga dari Kabupaten Banjar kita sama-sama membantu dengan menyediakan tempat-tempat pengungsian. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah banjir tidak seperti awal tahun lalu, Bang Halis? Ya, kejadian banjir di tahun lalu merupakan pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ambil pelajaran agar ke depan kejadian tersebut paling tidak meminimalisir terhadap bencana yang terjadi terutama di Kota Banjarbaru. Kita melihat banjir terbesar yang ada di Kalsel, kemudian di Banjarbaru juga. Dan ini menjadi catatan tersendiri terutama bagi pemerintah kota bagaimana ke depan bisa memitigasi bencana terutama banjir. Dan hal tersebut harus menjadi perhatian yang menjadi fokus utama. Begitu Bung Rudi. Oke, Bang Halis, sebelum lebih jauh bicara soal mungkin kritikan lah, atau kritik membangun lah, atau sebagai pengingat di eksekutif. Kalau dari kacamata Bang Halis sendiri, apa yang salah? Apakah soal kesadaran masyarakat, atau kurangnya perhatian dari pemerintah, atau memang bentuk wilayah Banjarbaru yang memang potensi banjir memang ada? Ya, kalau kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan terus terjadi ya di Kota Banjarbaru. Sebenarnya saya menyorot dari sisi hulu. Dampak dari pembangunan tersebut adalah bagaimana alam memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ketika kita melakukan pembangunan, ketika kita tidak memperhatikan lingkungan, maka banjir tersebut adalah salah satu bentuk teguran alam kepada kita sebagai manusia. Nah, oleh karenanya saya sebenarnya ingin menyorot di sisi hulu, ya kan? Artinya sebelum kita menyasar ke hilirnya, hulu harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Tapi sebentar Bang Halis. Ya. Bicara hulu itu di mana sih, Bang? Kalau di Banjarbaru. Hulu, kalau kita bicara hulu kan yang berada di pegunungan, kalau kita lihat kan di daerah Cempaka sana. Berarti masuk wilayah Cempaka dong? Ya. Kalau kita lihat di sana, gunung, kemudian yang tinggi kan berada di Cempaka sana. Cempaka, kita lihat pembangunan, hutan-hutan juga sudah banyak di sana. Kemudian hutan-hutan mulai ditebang pohonnya, tanah-tanah dikeruk. Ya kan? Nah, ini menjadi catatan sebenarnya, menjadi perhatian oleh pemerintah bagaimana ke depan pemerintah mulai memikirkan sektor hulu. Jangan kita terfokus membangun sektor hilir, sedangkan hulunya tidak pernah dibenahi. Nambah sudetan gitu ya. Akhirnya masalah banjir selalu ada. Tapi kan
menambah sudetan atau memperbaiki sudetan kan bagian dari upaya pemerintah kan? Ya benar. Tapi ini kan rutin nih, kejadian seperti ini rutin. Nah, bagaimana ke depan, walaupun kita berbicara jangka panjang, sektor hulu harus menjadi prioritas juga, ya kan? Jadi kita lihat lahan-lahan yang gundul, coba kita tanami kembali. Kemudian galian-galian yang saat ini memang kewenangannya ada di provinsi, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah agar ke depan sektor hulu ini tidak menjadi momok tersendiri dan sumber masalah banjir ya. Seperti itu. Karena kalau sektor hulu tidak dibenahi, biar bagaimanapun sektor hilir ditangani, tetap akan terjadi kasus-kasus sia-sia. Ya, bencana-bencana akan lewat begitu saja gitu. Bang Holis. Ya. Bicara hulu tentu menjadi hal utama karena tidak bicara soal hilir lagi kan menurut pandangan Bang Holis. Nah, kemudian ketika kita dari hulu ke hilir tentu ada yang menjadi benang merah di tengah, khususnya di wilayah kota. Karena seperti kita syuting hari ini juga di podcast kali ini kita kan berada di atas Sungai Kemuning. Iya. Dan posisinya berada di tengah-tengah kota Banjarbaru. Betul. Apa yang harus dikerjakan atau menjadi perhatian pemerintah agar ketika air itu banyak turun ke hulu, ke hilir, tapi dia kan melalui beberapa wilayah di tengah-tengah kota. Betul. Dan beberapa wilayah seperti di daerah Guntung Paikat, Kemuning juga kemarin juga sempat ini, Bang Holis, sempat terendam beberapa hari, walaupun katanya memang daerah rendah. Tapi kan ketika perencanaan itu memang disesuaikan dengan wilayahnya kan saya pikir menurut saya paling tidak bisa meminimalisir. Iya. Jadi memang kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, banyak sudah hal yang dilakukan pemerintah. Membangun embung, ya kan, kemudian menormalisasi Sungai Kemuning. Karena Sungai Kemuning ini adalah bagian dari kelaluan air kan. Air dari hulu ya. Ya, air mengalir ke Sungai Kemuning ini. Nah, ketika debit air tinggi ataupun curah hujan tinggi, yang menjadi permasalahan adalah daya tampung. Daya tampung embung, daya tampung sungai itu melebihi dari daya tampung yang ada sehingga air meluber sampai ke kawasan warga. Nah, ini harus memang dipertimbangkan, artinya apakah perlu menambah embung juga selain fokus tadi ya di sektor hulu tadi, iya. Apakah normalisasi sungai ini dilanjutkan? Karena seperti kita ketahui Sungai Kemuning ini salah satu sungai yang fenomenal ya di Banjarbaru yang paling terkenal lah. Iya. Nah, jaraknya itu 5 km. Vital dan viral. Nah, vital dan viral. Jaraknya 5 km. Kemudian saat ini yang sudah dinormalisasi sekitar 3 km. Berarti masih banyak yang masih belum. Ada yang belum. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah kota. Apakah dilanjutkan sampai selesai semua dinormalisasi atau seperti apa? Nah, ini kita perlu kajian. Kemudian langkah-langkah selanjutnya nanti kita coba diskusikan dengan pemerintah kota seperti itu. Nah, kemudian Bang Holis, ketika sungai-sungai sudah dibersihkan atau diupayakan untuk dibersihkan atau dinormalisasi, apa kabar dengan sungai-sungai yang berada di pinggiran, Bang Holis? Apakah tidak terjamah? Atau memang sudah terjamah tapi masih dipikirkan? Iya. Gimana? Jadi memang banyak sungai-sungai mungkin di luar Sungai Kemuning ini yang memang belum terjamah. Contoh paling dekat Pasar Bontung, sungainya tebal sekali. Banyak gulma, Bang Holis. Gulma ya? Oh iya. Jadi memang program normalisasi ini memang belum tuntas. Artinya memang satu sisi ketika kita ingin fokus dalam sektor sungai, normalisasi sungai, maka ini harus tuntas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita merubah mindset masyarakat. Mindset masyarakat yang tadinya sungai ini menjadi belakang rumah, kemudian tempat orang membuang sampah, tiba-tiba ya kan? Tempat yang tidak diperhatikan, padahal fungsi sungai ini sangat vital, ya kan? Ketika banjir terjadi, sungai yang disalahkan, ya kan? Sungainya kekecilan, sungainya kotor, banyak sampah, sungainya banyak apa tadi gulmanya juga. Nah, ini yang akhirnya menjadi apa ya, kambing hitam untuk disalahkan. Padahal yang disalahkan siapa? Atau kambingnya ya? Biasanya yang jadi pemerintah kan. Pemerintah. Nah, padahal masyarakat sendiri harus memiliki mindset
yang benar. Tugas pemerintah meluruskan mindset masyarakat agar bagaimana memfungsikan sungai itu sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan digunakan untuk membuang sampah. Kemudian biasanya bagian dapur, sungai di bagian belakang dapur, coba kita ubah mindsetnya bagian depan. Nah, kita perlu juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ya kan? Dengan melakukan siring, kemudian melakukan normalisasi, dan kita lihat sekarang banyak melibatkan berbagai pihak. Dan akhir-akhir ini juga jadi tempat wisata ya. Ya, nah ketika program normalisasi jalan, kemudian program merubah mindset masyarakat tadi juga sudah jalan, maka yang ketiga adalah bagaimana sungai difungsikan sebagai tempat wisata. Nah, kita berada sekarang di Menara Pandang. Nah, ini bagaimana menjadi tempat ikonik ya bagi Kota Banjarbaru. Ini salah satu wisata. Kemudian kita lihat di Kampung Pelangi juga sudah berjalan, dan kita dalam beberapa bulan terakhir kan dijadikan sebagai tempat kuliner. Nah, itu sangat positif. Sangat positif, dan kami melihat pemerintah daerah juga melibatkan beberapa instansi di luar ya, perusahaan-perusahaan di luar untuk terlibat membangun Kota Banjarbaru. Nah, kemudian Bang Holis, soal ubah-mengubah mindset, tentu kan ketika upaya pembangunan atau perbaikan atau normalisasi kan juga tentu harus ada anggaran yang besar. Ya, betul. Apakah anggaran ini sudah tercukupi atau harus perlu diubah-ubah lagi? Gimana Bang Holis? Ya, berbicara anggaran daerah tentunya sangat terbatas. Jadi memang kelincahan dari pemerintah kota untuk menggandeng pemerintah pusat agar dana APBN juga bisa terlibat dalam proses normalisasi sungai ini. Nah, itu juga sangat penting, sangat dibutuhkan. Kalau kita hanya mengandalkan anggaran daerah, tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi ketika kita kolaborasi dengan pemerintah pusat, kita kolaborasi dengan instansi pemerintah swasta dan lain sebagainya, nah ini akan lebih mudah, akan lebih mempercepat program normalisasi sungai dan program lainnya yang saya sebutkan tadi. Oke, warga Banjarbaru, nggak kerasa loh ngobrol dengan Bang Holis ini. Udah tahu-tahu udah mau di penghujung podcast aja. Tapi kita masih ada nyimpan 3 pertanyaan dengan Bang Holis. Siap, Bang Holis, siap. Kejadian kemarin cukup fatal kalau menurut saya, karena yang di apa istilahnya ya, yang diutamakan siring ini, Sungai Kemun ini bagus, tiba-tiba pernah kejadian sebagian ada yang ambrol itu siringnya. Catatan apa yang bisa dilihat dari kacamata DPR? Ya, memang kalau bicara debit air, kita lihat memang semakin tinggi ya. Artinya memang perlu perkuatan di sisi infrastruktur agar ketika debit air tinggi tersebut atau hujan deras dan dalam waktu yang panjang, itu kekuatan dari material ini ya, ketua dari siring ini bisa menahan air tersebut, atau perlu dibuatkan tanggul-tanggul agar bisa mengontrol derasnya air tersebut. Air bisa dikontrol. Bisa. Nah, ini perlu memang kajian dari akademisi ya untuk meneliti terkait dengan Sungai Kemuning ini, dan ketika ini benar-benar disiapkan oleh pemerintah kota, kita meyakini pengontrolan terhadap air tersebut bisa dilakukan. Kemudian soal mengontrol, apakah DPR juga akan melakukan kontrol terhadap pemerintah ketika apa yang mungkin hari ini disampaikan Bang Holis itu tiba-tiba nanti diabaikan saja? Ya. Ya, dalam pembahasan kita selalu menanyakan ya dengan SKPD terkait dengan prioritas program mereka. Nah, ketika ada anggaran di sisi maintenance, maka itu bagaimana bisa difungsikan, digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang tidak bisa diprediksi, ya kan? Ketika jebol tanggul, kemudian jebol siring ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Tetapi perlu kita persiapkan. Perlu kita persiapkan, artinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah langsung bisa action. Tanpa menunggu anggaran baru lagi. Nah, makanya ada anggaran rutin maintenance buat di Dinas PUPR itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan dari siring di sungai. Terakhir Bang Holis, sebelum Bang Holis sampaikan pesan-pesan di materi sungai ini, Bang Holis,
tanpa melupakan elemen-elemen pemangku kebijakan, tentu ada relawan. Ya. Ada mungkin Go Green Betul. and Clean ya, Ya. kalau nggak salah, juga terlibat membantu membersihkan sungai-sungai. Betul. Bagaimana tetap merangkul kawan-kawan relawan itu agar mereka tetap bersemangat tanpa harus, ya ketika ada masalah baru mereka diturunkan, baru mereka dicari-cari. Gimana Bang Holis? Jangan sampai mereka jadi tenaga yang memang harus dikeluarkan pada saat bencana saja, tanpa ada apresiasi khusus. Ya memang kita pertama harus mengapresiasi ya komunitas-komunitas ataupun relawan-relawan yang sangat peduli terhadap lingkungan, yang sangat konsen dengan keberadaan ruang lingkup di Kota Banjarbaru. Nah, ini memang peran pemerintah untuk merangkul komunitas ataupun relawan-relawan tersebut sangat kita harapkan. Perlu apresiasi, perlu pendekatan khusus sehingga mereka tidak diperlukan pada bencana saja, saat bencana saja, tetapi ketika ada program rutin, misalnya seperti per berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan ada bersih sungai, dilakukan oleh masing-masing tingkat kecamatan ataupun kelurahan, ini tentunya ke depan akan sangat membantu dalam hal mitigasi bencana. Jadi motivasi sendiri. Jadi motivasi dan inspirasi lah untuk masyarakat. Karena keterlibatan relawan ataupun komunitas tersebut, bagaimana kita juga bisa mengajak peran aktif masyarakat. Nah, ini yang sangat kita butuhkan. Pemerintah perlu menjadi lokomotif dalam hal ini, sehingga kita bisa melakukan rutin hal-hal yang kerja bakti ataupun gotong royong dan membersihkan sungai, dan sungai kita ternyata terawat seperti itu. Oke, Bang Holis menutup dengan kata-kata yang bagus agar menjadi lokomotif. Bang Holis, Sip. sebagai wakil rakyat, mungkin saya menganggap Bang Holis sebagai masinis ya. Bagaimana aspirasi ini, kejadian-kejadian masa lalu itu, bencana ini tidak terjadi lagi, paling tidak diminimalisir. Bagaimana Bang Holis mengawal aspirasi ini agar pemerintah tetap konsisten? Ya, kita melihat bahwa memang kejadian banjir tahun lalu itu menjadi pelajaran berharga. Dan kami berharap dari DPRD selaku perwakilan masyarakat, kami banyak sekali menampung aspirasi masyarakat, berharap ke depan kejadian tersebut bisa kita tanggulangi dengan cepat, kemudian kita bisa mempersiapkan apabila terjadi bencana, bagaimana ketika kita siap dalam hal bencana, maka kejadian ataupun korban pun bisa kita minimalisir. Nah, jadi kami berharap kolaborasi antara pihak eksekutif maupun legislatif dalam membangun Kota Banjarbaru ini harus selalu sinergi. Karena ketika kita sinergi, kemudian ketika kita sepemahaman, kita insya Allah dalam hal pembangunan Kota Banjarbaru akan mengalami percepatan. Begitu Bung Rudi. Ya, kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat, kita berharap peran aktif masyarakat agar memungsikan sungai ini sesuai dengan fungsinya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian mari kita bersama-sama melakukan budaya hidup bersih, dan kita mengajak semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih, untuk menjaga kebersihan bersama. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bang Holis. Sehat terus. Tetap kawal aspirasi masyarakat. Siap, Bung Rudi. Oke, ini adalah akhir di episode materi soal sungai-sungai di Banjarbaru dengan Bang Holis di Komisi 3, Bang ya? Komisi 3. Dari fraksi Kesan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Banjarbaru, tentunya bagi para pemangku kebijakan, agar pembangunan Kota Banjarbaru, kata Bang Holis, akan lebih mudah dicapai dengan cara bersama-sama. Tetap jaga kesehatan, tunggu terus dan saksikan terus podcast Kata Demi Kata suratkabardigital.com, tentunya di channel YouTube kami suratkabardigital.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa. Sekali lagi Bang Holis, semangat. Semangat. Mantap.